Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Teknik Informatika B 2020 akan menerangkan sedikit tentang Dash Resolution Protocol. Jadi definisinya adalah sebuah protokol TCP atau IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Protokol ini bertugas untuk menemukan MAC address suatu host dengan alamat IP tertentu. Cara kerjanya ialah jika suatu host ingin berkomunikasi ke IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Jadi nomor MAC nya di komputer tujuan akan dilakukan pengecekan melalui tabel ARP yang telah disediakan. Jadi setelah nomor MAC didapatkan, akan dilakukan pengecekan. Bila cocok maka data akan diterima, dan bila tidak maka data akan dibiarkan. Seperti yang selanjutnya, jika di tabel ARP tidak ditemukan, ARP akan melakukan pengiriman berupa pesan yang sifatnya broadcast. Nah, jadi kalau MAC address ini tidak ada di ARP, maka datanya akan dikirimkan secara broadcast, yaitu ke semua device yang terhubung. Misal ada 18 device, ya semua dikirim. Isi dari pesan berupa permintaan MAC address, jadi nanti kita akan meminta MAC address dari masing-masing device. Jadi setiap host akan mengirimkan MAC address, lalu pesan tersebut akan dikirim secara termenulu. Setelah pesan yang dikirimkan sampai ke tujuan, maka host tersebut akan membalas pesan yang berisi alamat fisik atau MAC address yang sesuai dengan alamat IP yang diminta. Jadi nanti akan dicocokkan antara alamat IP yang diminta dengan alamat IP yang diberikan. Kita langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer untuk simulasinya. Oke, kita sudah membuka Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita simulasi, kita pakai switch saja. Oke, kita kasih advice, kita simulasikan ini komputer yang terhubung ke switch. Kita pakai 3 komputer. Kita hubungkan pakai ini aja yang fast connection ini. Tiga-tiganya dihubungkan. Nah, ini agar bisa terhubung kita menunggu 3 titik origin ini berubah menjadi hijau. Sementara itu kita akan atur alamat IP dari masing-masing. Kita tinggal klik saja lalu masuk ke IP configuration, kita pakai standarnya. Ini untuk komputer 1. Ini IP untuk komputer 2. Oke. Untuk komputer 3. Oke, kita bisa lihat sudah terhubung. Lalu kita akan coba simulasikan, masuk ke simulasi, kita lihat ARP-nya saja. Jadi kita hapus smart filternya, kita pakai show all atau none. Nah, akan terhapus semua, terus kita pilih ARP. Dan nanti yang di sini akan ditampilkan hanya ARP-nya saja. Kita pakai simulasi pesan ini dari PC 1 ke PC 3 atau PC 0 ke PC 2 kalau dari bilangan indeks. Nah, kita lihat masih status in progress, kita jalankan simulasinya. Dari PC 1, data akan dikirim ke router. Nah, setelah di router, data akan di broadcast ke semua yang terhubung selain awal ini. Nah, ini kan bisa dilihat alamat IP-nya tidak cocok dengan alamat IP tujuan, tapi yang ini cocok. Jadi ini pesan ditolak, akan mengembalikan pesan. Nah, yang mengembalikan pesan yang alamat IP-nya cocok. Nah, dikembalikan ke router, lalu dikembalikan ke PC1. Nah, setelah itu ini sudah terhubung. Nah, pesan sudah diterima. Jadi pesan dikirim, di broadcast, dibalas oleh yang cocok, lalu diterima kembali. Oke, kita cek ya. Kita cek di sini ARP-nya. Kita pakai perintah biasa untuk mengecek ARP.a. Nah, ini sudah ada ya. Jadi ini alamat tujuan, alamat IP tujuan sudah terdaftar di ARP di PC1. Jadi setelah ini kalau mau mengirimkan dari PC1 ke PC3, kita nggak perlu lagi melakukan broadcast ke masing-masing device. Sudah full ya, kita bisa lihat. Coba kita ada lagi, kita simulasikan lagi. Oke, kan ini sudah ada. Biasanya ini kosong ya, sebelum melakukan pendataan MAC address, sebelum mengirim itu biasanya kosong. Jadi kita coba buktikan lagi, kita ke sini, kita bikin lagi yang baru. Lalu kita coba buka lagi yang ini.
Oke, ini masih belum punya apa-apa ya. Jadi kalau kita lihat di ARP-nya, nah ARP entries not found karena apa tidak punya alamat tujuan. Sekarang kita coba lagi, kalau misal kita akan mengirim dari PC 1 ke PC 3 ya, di sini kita implementasikan lagi aja. Tetapi 192 titik, karena ini baru kita kali 168.1.4, kita masuk nambah satu indeks lagi. Kita terus oke, kita coba simulasikan ngirim pesan dari sini ke sini. Ini juga yang mengirim pesan ternyata, nggak apa-apa. Oke, lihat lagi apa seperti tadi. Ya, ini kalau pengiriman pesannya lebih dari satu ya, di masing-masing akan dikembalikan. Oke, sekian dari saya, terima kasih.